lebih dari 2000 peserta udah bergabung dari tahun 2021. Halo teman-teman, bersama aku Feby. Nah, di sini kita udah ada di Devata Studio dan yang bisa teman-teman lihat di sini sudah duduk tim produksi dari Devata Studio. Mungkin boleh perkenalan dulu dong? Dari abang Oke. dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radev dari Devata Studio, selaku founder dan juga owner dari Devata Studio. Kemudian ada Oke, kalau saya Adri, saya bidang divisi service project di Devata Studio. ya. Oke, kasih bang. Mungkin teman-teman yang bingung apa sih sebenarnya Devata Studio itu? Nah, jadi gini teman-teman. Devata Studio itu adalah perusahaan animasi di mana dia memproduksi 3D animasi 3D. Dan animasi 3D itu merupakan salah satu dari bentuk desain multimedia di mana itu ada yang namanya itu animasi. Nah, beliau merupakan tim dari produksi Devata Studio ini. Dan selain animasi 3D ada memproduksi apa aja bang? Kita fokusnya cuma di animasi 3D aja sih. Jadi berfokus aja di itu bidang. Kalau boleh tahu awal mula dari terbentuk Devata Studio ini dari mana bang? Apakah memang dari jurusan yang sesuai dengan animasi 3D ataukah ada pengaruh-pengaruh lainnya? Oke, jadi awal berdirinya berarti ya. Jadi awal berdirinya Devata Studio ini itu awalnya dari hobi sebenarnya. Dan untuk background saya pribadi itu nggak ada background seperti desain atau animasi karena jurusan saya adalah bahasa Inggris. Nah, Keren. jadi nggak ada sangkut pautnya sama animasi sedikit pun. Jadi ini emang pure dari hobi sih. Jadi dari dulu itu saya udah dari SMP itu udah coba desain grafis. Setelah itu di SMA udah nyobain 3D. Hingga akhirnya di kuliah ketemu lagi. Dan itu pas tahun 2018 itu ada diklat animasi di UNP. Jadi saya ikut dan dari situ kayak tumbuh lagi keinginan untuk belajar 3D yang sebelumnya udah vakum. Nah, di tahun 2021 itu 2020 akhir itu saat ngulang-ngulang lagi skill 3D ini. Dan akhirnya terbesitlah pada akhir 2020 ini ingin bikin studio. Dan awalnya studionya itu akan ingin fokusnya itu untuk bikin animasi, serial animasi. Tapi akhirnya pas udah rilis ini studionya udah ada Devata Studio tahun 2021 awal itu berpindah haluan dari yang maunya bikin serial animasi berubah jadi kursus gitu. Soalnya kalau di awal itu kan untuk serial animasi kita butuh dana, cuman pemasukannya dari mana gitu. Akhirnya terpikirlah untuk bikin kursus. Kalau kursus kan bisa sustain gitu, bisa ada pemasukan gitu. Dan akhirnya berubah haluan lah pada tahun 2021 dan ini dirilis satu kursus dan dari situ barulah Devata Studio mulai berkembang. Akhirnya nanti dari saya sendiri tahun 2021 akhirnya ketemu nanti ada member Untur namanya, ketemu sama Adri. Jadi masuknya satu persatu sampai sekarang 2023 ini udah ada 10 tim Devata yang kerja. Namun kita kerjanya itu bukan di kantor gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat sekarang kami cuma berdua di kantor karena yang lain itu kerjanya WFA. Jadi bebas ya, remote dari mana aja. Nah, karena kita juga digital gitu. Oke, berarti menarik juga ya, ternyata abang berada di luar ataupun jurusan yang nggak sejalan ternyata dengan yang digital tapi punya hobi di bidang sana. Dan sebenarnya tadi ada pernyataan yang menarik kalau misalnya Devata Studio itu nggak hanya menyediakan yang memang animasi 3D doang tapi juga membuka kursus. Iya. Nah, kalau boleh tahu bentuk kursusnya apa aja tuh bang? Yang di dalamnya, paket yang disediakan. Oke. Jadi untuk kursus itu kita fokus yang kita ajarkan juga animasi 3D menggunakan aplikasi Blender. Dan itu sekarang kita udah ada 6 kursus yang tersedia di Devata Studio. Itu kelas Blender Generalis. Itu kursus yang ngajarin dari
bikin objeknya, habis itu ngasih warna objek, habis itu ngasih kerangka atau tulang, habis itu menggerakkan sampai akhirnya membuat output berupa gambar atau video. Jadi itu untuk pemula. Kemudian ada yang modeling, itu khusus untuk di skill modeling. Habis itu sculpting. Sculpting ini untuk ini ya, memahat. Cuman dia di medianya 3D digital gitu. Jadi memahat di laptop atau di komputer gitu. Kemudian ada ritopologi, kemudian ada juga animation mastery dan artist. Jadi itu semuanya itu eh, di bidang animasi 3D semua, dan beda-beda level gitu. Dan untuk kursusnya itu kita full online. Jadi nanti kita udah menyediakan pre-made materi. Jadi materinya itu udah tersedia. Jadi nanti kalau ada yang daftar itu nanti akan dikasih akses, dan member-member itu bisa langsung lihat videonya, kemudian langsung dipraktekin. Setelah itu, selain itu mereka juga dapat ini akses ke grup eksklusif Devata. Jadi di situ nanti bisa konsultasi kalau ada kendala atau bisa sharing, dan kita di situ juga ngasih info tentang lowongan kerja atau project gitu. Jadi selain mereka dapat materi, dapat ini juga grup eksklusif, dan bisa sharing-sharing juga dengan member-member lain gitu. Dan sekarang juga udah lebih dari 2000 peserta udah bergabung dari tahun 2021. Oke, selanjutnya Pepe mau nanya kira-kira apa aja perkembangan dari Devata Studio ini dari pertamanya berdiri sampai dengan sekarang, dan mungkin apa aja hambatan-hambatan yang dirasa cukup sulit bagi Devata Studio ini. Jadi pertama untuk perkembangan ya. Jadi kalau untuk perkembangan itu bisa dilihat mungkin dari data-data yang udah ada dari awal sampai sekarang ya. Pertama dari jumlah tim, itu yang dari awalnya cuman sendiri gitu kan di tahun 2021, seiring jalannya waktu kita bertambah gitu sampai akhirnya ada 10 tim, ada 10 orang tim, dan juga ini ditambah juga anak magang sekarang tahun 2023. Dan juga sebenarnya lebih terasa itu di ini ya, di audiens dan juga member. Jadi di awal-awal tahun itu kita belum apa ya, yang daftar mungkin sebulan itu cuman ada 2, 3, 10 di awal cuma segitu. Akhirnya meningkat sampai puluhan. Nah, dan sekarang alhamdulillah bisa sebulan itu ada yang daftar sampai 300-an atau 200-an gitu. Itu karena gencar-gencarnya di iklan ya. Iya. Iklannya digencarin. Juga kita aktif di sosial media juga. Jadi di sosial media itu di Facebook sama Instagram kita terus posting, kita kasih edukasi untuk audiens. Jadi orang yang belum ikut pun nanti dapat ilmunya juga. Nah, gitu. Jadi untuk audiens itu kita dari awal itu kan dari 0 subscriber, bukan subscriber, followers ya. Followers. Nah, jadi sekarang udah hampir 25.000 followers gitu. Itu sih. Dan untuk kerjasama juga sekarang udah bertambah dari awal. Yang dulunya masuk project cuman sedikit gitu kan, atau bahkan dalam sebulan nggak ada. Akhirnya sekarang udah ada project yang rutin lah. Sekarang kan service project baru masuk dibuka ya, Iya, sebagai kita- inovasi dari studio untuk buka service project. Nah, dari klien-klien kursus tadi, nah banyak juga yang gabung sebagai klien untuk service juga. Iya, jadi ada iya Atau ada. sebagai relasi untuk masukin project. Iya. Jadi ada member yang awalnya jadi dari anggota kursus beralih jadi klien kami ya gitu. Sangat terbuka pasar ya Bang. Iya. Dari awalnya sedikit ternyata dari member yang kursus bisa jadi klien. Iya. Kadang dari member itu kita nggak tahu backgroundnya seperti apa, dan banyak juga yang dari industri gitu. Ya, ada juga yang dari industri. Dan lempar projectnya ke Devata. Iya, hambatan gitu. Iya, gitu. Hambatan? Kalau dari service project ya, hambatannya itu sekarang karena baru buka ya. Nah, untuk orang yang kerja di service ini kan baru sendiri nih. Jadi
karena ada beberapa project yang masuk jadi nggak ke handle. Jadi kemarin itu sempat apa namanya burnout Ah, ngerjainnya. Nah, karena banyak kan masuk. Nah itu sih hambatannya, masalah masih SDM SDM-nya masih kurang gitu. untuk servis ya. Termasuk fasilitas dari device-nya juga. Oke, mungkin itu adalah step-step ataupun rencana yang diinginkan untuk kedepannya gitu. Tapi gini Pak, kira-kira kita berandai-andai gitu, seandainya Devata Studio ini bisa melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan dari internasional gitu. Kan banyak tuh yang kita pakai sehari-hari kan juga ada dari Go Internasional. Apakah Devata Studio ingin melebarkan segmen ke sana ataupun melakukan promosi, branding ke sana atau gimana? Oke, kalau untuk internasional tentu saja kita mau ya. Soalnya tentunya akan membuka pasar lebih luas dan awareness-nya juga lebih luas. Kita akan lebih dikenal lebih luas gitu. Dan mungkin untuk Go Internasional ini kita bisa dari IP serial animasi. Mungkin kedepannya kita bisa memproduksi IP yang internasional pakai bahasa Inggris gitu kan, yang bisa dinikmati oleh khalayak ramai, terutama di kancah internasional gitu. Jadi nanti mungkin film-film kita harapkan bisa ini ya tayang mungkin di platform seperti Netflix atau Apple TV dan lain-lain gitu kan. Nah, tentunya itu mungkin bukan jangka pendek ya, Iya. bisa jadi untuk jangka panjang juga. Sekarang kita step by step dulu gitu. Mungkin nanti ada klien juga, seiring berjalannya waktu kita udah ada IP, udah kredibilitas sudah makin tinggi, bisa jadi nanti ada klien-klien dari luar negeri juga gitu. Kita harapkan seperti itu, dan bisa membuka lapangan kerja lebih besar lagi, nggak menutup kemungkinan untuk di luar negeri juga gitu. Oke, mungkin ini last question-nya gitu Pak. Dari sekian banyak panjangnya kita melakukan sesi wawancara, mungkin ada nih statement terakhir bagi dari Abang untuk teman-teman yang nonton gitu, supaya mereka tuh tertarik gitu. Ternyata Devata Studio tuh udah besar loh teman-teman gitu. Bisa nih ngomongin kotak sini. Mungkin ada yang statement yang mungkin meyakinkan teman-teman gitu, karena mungkin teman-teman tidak familiar dengan namanya. Mungkin boleh Bang ada statement terakhirnya? Statementnya, ini boleh ngasih saran atau nasihat gitu ke apa ya? Ya, boleh. Oke, saran dari saya sebenarnya lebih ke untuk anak muda sih sebenarnya. Soalnya balik lagi ke nama Devata ini, sebenarnya ada artinya. Dev itu development dan Fata itu dari bahasa Arab itu anak muda. Jadi development anak muda gitu. Jadi kita berharap anak-anak muda ini lebih produktif lagi, karena kita lihat sekarang kan banyak ini agak kemerosotan dikit. Jadi anak-anak muda kalau yang punya mimpi itu dikejar gitu, cari partner atau yang penting tetap semangat, jangan habiskan waktu dengan hal-hal yang konsumtif gitu. Jadi kalau misalnya punya mimpi dikejar gitu. Dan misalnya kalau ingin belajar skill-skill baru, karena di skill digital ini banyak skill yang mungkin kita nggak familiar gitu. Jadi teman-teman bisa ikuti kursus gitu, atau belajar autodidak dan cari mentor gitu. Nah, dan untuk teman-teman yang ingin belajar animasi 3D itu skill digital zaman sekarang, silahkan kontak kami di nomor di atas. Nah, itu. Atau ada kerjasama juga boleh. Kayak teman-teman, mungkin itu statement terakhir dari tim produksi Devata Studio. Dan mungkin ini adalah akhir dari sesi wawancara kita bersama Devata Studio. Nah, bagi teman-teman yang tertarik nih dengan mengenal animasi 3D lebih jauh dan ingin mengikuti kursus serta mungkin ingin membuat suatu animasi, silakan hubungi Devata Studio berdasarkan nanti kontaknya sudah kami sediakan di bawah ini.